Investasi adalah bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu, untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Ada banyak hal yang terkait dengan kegiatan ini, beberapa di antaranya adalah sarana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Istilah penanaman modal bukanlah bahasa asing bagi mereka yang telah lama berkecimpung dalam dunia penanaman modal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun pemula membutuhkan pemahaman dasar dan penjelasan singkat dan jelas tentang apa itu investasi dan bagaimana cara melakukannya. Ini adalah deskripsi singkat bagi mereka yang tertarik dengan kegiatan investasi dan baru mengenalnya. Masih banyak orang yang ragu apakah investasi itu menguntungkan atau malah merugikan. Tidak heran jika banyak orang berpikir demikian, karena banyak pula orang yang sering bangkrut karena investasi mereka. Namun di balik itu ada banyak pula orang yang sukses dan kaya melalui investasi. Ambil contoh Warren Buffett yang telah berinvestasi sejak dia berusia 11 tahun. Jadi tidak heran jika total kekayaannya adalah 72,5 miliar dolar, yang jika diterjemahkan menjadi rupiah sekitar 1061 triliun. Investasi adalah cara untuk meningkatkan jumlah uang dan aset yang kalian miliki saat ini. Berbeda konsepnya jika kita bermaksud mengumpulkan lebih banyak uang daripada keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi OJK tentang investasi adalah berkaitan dengan jangka panjang untuk meningkatkan aset secara lengkap, atau memperoleh saham atau surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Investasi adalah cara untuk meningkatkan kekayaan kalian dengan sedikit usaha. Yang penting adalah ketika kalian berinvestasi yang harus kalian lakukan hanyalah berinvestasi dan menunggu uang kalian tumbuh. Jadi jangan heran jika investor mengatakan mereka menghasilkan uang bahkan jika mereka tertidur. Itulah salah satu ciri investasi yang paling mencolok, dan ada pula jenis-jenis investasi, dan berikut diantaranya. Sesuai dengan namanya, jenis investasi ini relatif berumur pendek dengan hasil yang terlihat setelah 3 hingga 12 bulan. Istilah lain dari investasi jangka pendek adalah investasi sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang investasi lain yang memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Instalasi jangka pendek ini memiliki dua bentuk, yakni instalasi ini harus berkualitas tinggi dan produk investasi harus likuid dan mudah dijual kembali. Kalian mungkin berpikir bahwa investasi jangka pendek itu sempurna, tetapi ada kerugian dari investasi jangka pendek. Salah satunya adalah bahwa pengembalian investasi ini jauh lebih rendah daripada investasi jangka panjang. Metode investasi ini yang paling populer adalah trust investasi. Tidak seperti investasi jangka pendek, investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya. Misalnya dibutuhkan waktu hingga 10 tahun bagi banyak investor untuk menjualnya dan menghasilkan keuntungan. Banyak investasi jangka panjang baru saja dibeli tanpa dijual kembali. Tentu saja setiap kali kita mulai berinvestasi kita perlu mengetahui risiko yang akan kita ambil. Untuk jenis investasi jangka panjang yang membutuhkan waktu relatif lama untuk menghasilkan pengembalian, investasi ini umumnya memiliki pengembalian yang jauh lebih baik, tetapi resikonya lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan investasi jangka panjang ini, para investor juga harus memiliki modal yang cukup. Kalian juga perlu mengakui dan menerima bahwa investasi jangka panjang masih bisa merugi dalam beberapa tahun pertama. Oleh karena itu, sebelum memutuskan jenis investasi ini perlu dianalisis secara menyeluruh. Salah satu alat investasi jangka panjang yang paling populer adalah berinvestasi di saham. Setelah menyadari melakukan investasi adalah hal yang tidak mudah, maka kalian harus bisa memperkirakan resiko. Ada istilah risiko tinggi imbalan tinggi, artinya semakin tinggi potensi pengembalian investasi kalian, maka semakin tinggi pula risikonya. Sebaliknya produk dengan potensi pengembalian rendah biasanya berisiko lebih rendah. Orang biasanya mengasosiasikan deposito berjangka sebagai risiko rendah pengembalian rendah sebagai salah satu pilihan terakhir dalam spektrum. Sebab dana yang dikembangkan dalam deposito biasanya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Namun deposito berjangka memiliki kelemahan yaitu memiliki imbal hasil yang relatif rendah dibandingkan dengan produk lainnya. Itulah penjelasan tentang investasi dan tips cara melakukannya. Apakah kalian sudah tertarik untuk mulai berinvestasi? Silahkan komen di bawah ini.